Hari ini kita akan hari ini kita akan fokus untuk membahas hal-hal mendasar. Saya tidak ingin mengatakan bahwa matematika itu sulit ya. Jadi saya menggunakan kata-kata dasar karena nanti ada hal-hal yang sifatnya lebih kompleks begitu. Jadi matematika itu sebenarnya dia bukan sulit, tapi semakin lama dia semakin kompleks. Karena kalau kita menggunakan kalimat atau kata sulit itu sangat subjektif begitu. Kalau saya boleh mengistilahkan, belajar matematika itu semakin naik level itu seperti mengenal seseorang gitu. Awal-awal mungkin gampang, tapi semakin mendalami dan yang lainnya sangat kompleks begitu. Dan saya berharap juga matematika kali ini bukan hanya sekedar jadi pemenuhan syarat untuk masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi atau yang ingin melanjutkan dan yang lainnya, tapi memang betul-betul karena kita eh, menyukai matematika. Karena menyukai matematika itu seharusnya sama seperti menyukai pasangan kita gitu, sampai mati gitu ya, sampai kita meninggal. Oke, baik untuk hari ini kita mulai. Sudah kelihatan? Yang saya Sudah. share sudah kelihatan. Oke, sudah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertama bilangan bulat dulu ya. Hmm, Selesaikan. Oke, kita pertama belajar tentang bilangan. Bilangan itu kalau di TKA itu ada bilangan real. Nah, di antara bilangan real itu ada namanya bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Bilangan nol itu dia tidak termasuk negatif, tidak termasuk positif gitu ya. Tapi dia ya bilangan bulat nol. Kalau bilangan cacah, kalau bilangan cacah itu dimulai dari nol. Nol, satu, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau misalnya bilangan natural number, kalau bahasa kita tuh bilangan asli. Tapi sebenarnya itu bilangan alam ya. Kalau mau kita translate secara literal, itu bilangan alam. Itu dimulai dari satu, 2, 3, dan yang lainnya. Karena di alam itu adanya cuma satu, 2, 3, dan seterusnya. Itu juga disebut sebagai natural number atau kalau bahasa Indonesia yang kita kenal di sekolah bilangan asli. Nah, bilangan bulat itu lambangnya adalah Z. Contoh, 8 itu bilangan bulat positif, 8 itu negatif, 0 itu bukan positif ataupun negatif. Nah, kita masuk ke konsep positif dan negatif. Positif itu biasanya kalau di dalam soal dia menunjukkan kenaikan, keuntungan, ketinggian, atau misalnya tentang suhunya meningkat, nah itu biasanya biasanya positif. Kalau misalnya negatif itu menunjukkan penurunan, kerugian, kedalaman. Contoh kontekstual, misalnya suhu meningkat dari -3 ke 2. Nah, berarti dia itu, oke ini salah ya. Suhu itu meningkat dari -3 ke 2. Ini harusnya -3. Oke, ini bicara tentang perubahan ya, sorry. Benar ya, perubahan. Perubahan itu berapa perubahan dari -3 ke 2? Itu adalah sebanyak 5. Dari mana? Nah, coba kalau misalnya kita pakai garis bilangan. Kita pakai garis bilangan ya. Oke. Di sini -3, di sini 2. Kalau pakai garis bilangan dari -3 ke 2, itu meningkatnya berapa? Coba kita hitung. -3, -2, -1, 0, 1, 2. Atau kalau mau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya secara matematis kita bisa nulis kalau misalnya perubahan itu adalah maksimal dikurang minimal. Maka 2 dikurang -3.
Nah, kalau ada tanda yang serupa seperti ini berdekatan, dia otomatis menjadi plus. Maka 2 tambah 3 sama dengan itu. Sama ya. Uang. Kalau dalam uang, misalnya kita hutang. Hutang kita 5.000. Itu ditulisnya minus 5.000. Ya. Ketinggian gunung 800 meter di atas permukaan laut plus 800. Kalau misalnya dasar laut 200 meter di bawah permukaan laut, kalau dia di bawah permukaan laut, kan dia jadinya min 200. Nah, jadi kalau misalnya pas di dataran, ya dia 0. Kalau dia di atas, dia plus. Kalau dia ada di bawah, ya minus gitu. Oke, sampai sini bisa ya semua ya. Kalau ada pertanyaan nanti langsung raise hand saja ya. Atau bisa dihidupkan mikrofonnya. Oke. Selanjutnya, operasi bilangan bulat. Aturannya, kalau plus tambah plus, hasilnya plus. Kalau min tambah min, hasilnya min. Kalau plus tambah min, gantung. Ambil tanda yang lebih besar. Contoh, nah kita langsung masuk ke contoh aja. 7 tambah min 3. 7 tambah min 3 itu hasilnya 4. Dari mana? Kita lihat. Mana lebih besar 7 pada minus 3? Lebih besar 7 kan? Karena lebih besar 7, 7 ini adalah tandanya positif, maka di sini juga positif. Tinggal kita kurangkan. 7 kurang 3 sama dengan 4. Maka dia positif 4. Oke? Kalau misalnya ini, atau misalnya kalau lebih gampang itu menggunakan kaidah hutang. Kalau saya lebih suka pakai kaidah hutang. Misalnya kayak gini, dia punya uang 7, dia punya sesuatu yang 7, lalu dia hutang 3. Maka sisanya tinggal 4. Nah, kalau gini bacanya dia hutang 5. Kemudian hutang lagi 8. Maka hutangnya jadi 13. Gitu. Jadi jangan sampai ya, ada tuh siswa saya kalau saya tanya misalnya, min 5 tambah min 7. Itu dia bilang 12. Nah, ini namanya nggak adil. Udah jelas dia ngutang 5. Terus ngutang lagi 7. Masa iya dia dapat untung 12? Nah, kan nggak logis. Gitu ya. Jadi kalau minus itu baca saja hutang. Terus Pak, kalau misalnya gini, min 5 kurang min 7. Ini bacanya gimana? Nah, sama. Dia hutang 5, terus hutang 7, tapi dikurang hutangnya. Hutangnya dikurang 7. Gitu. Maka dia jadinya punya 2 lagi. Atau kalau misalnya secara matematis kita bisa min 5 tambah 7. Mana yang lebih besar, 7 atau 5? 7, berarti ini tandanya positif. 7 kurang 5, 2. Nah, terserah mau pakai cara yang mana yang lebih gampang. Atau misalnya min 20 tambah 5. Hutang 20, dibayar 5. Berarti hutangnya tinggal 15. Atau mau pakai cara yang tadi boleh. Mana lebih besar tanda minus atau plus? Minus, berarti kita tulis minus di sini dulu. Kemudian kita kurang karena tandanya beda, 20 kurang 5. 15. Begitu. Oke, bisa sampai sini ya. Nah, pengurangan juga seperti itu. Perkalian sama pembagian itu dia mirip. Kita harus hafal. Plus kali plus, kalau dia tandanya sama, hasilnya plus. Kalau tandanya beda, hasilnya minus. Contoh, ini tandanya sama. Plus dengan plus, hasilnya plus. Kalau ini minus kali minus, hasilnya plus. Karena dia tandanya sama. Tapi kalau plus kali minus, hasilnya minus. Karena tandanya berbeda. Sama seperti ini. Minus kali plus, hasilnya minus. Karena tandanya berbeda. Langsung kita ke contoh. 4 kali minus 3. Plus kali min. Min. 4 kali 3, 12. Min 5 kali min 2. Min kali min plus 5 kali 2. Kalau misalnya gini. Oh,
Kalau misalnya ini terus kita kali dengan min 7. Atau yang oke, min 1 misalnya. Nah, ini coba lihat tandanya. Min 5 kali min 2, ini hasilnya 10. Kita kali dengan min 1. Hasilnya min 10. Di sini kita dapat sebuah pola. Kalau dia tandanya sama dan dia itu dikali sebanyak genap kali, maka hasilnya positif. Misalnya min kali min. Ini pasti positif. Nah, dia genap 2. Min kali min kali min kali min. Ini sebanyak 4 kali, pasti dia juga positif. Tapi kalau min kali min kali min, kalau dia ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Nah, ini hanya berlaku untuk negatif ya. Kalau positif dengan dirinya, yaitu dia akan positif. Makanya nanti kalau kita ketemu misalnya angka min 1 pangkat 2000, kita udah tahu ini genap kan? Kalau genap, pasti dia positif. Maka 1 pangkat 2000. Tapi kalau misalnya min sama dengan 1, ya. Tapi kalau misalnya min 1 pangkat 2001. Ini ganjil, maka jadinya min 1. Oke. Oke, sekarang pembagian. Pembagian juga seperti itu ya. 12 bagi min 3, min 4, dan seterusnya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Karena ini masih gampang lah ya. Operasi campur. Nah, operasi campuran itu kalau di SD kita pernah mendengar istilah kaba takut kali bagi tambah kurang. Sehingga kelompok yang pertama itu lebih dikerjakan daripada kelompok yang kedua. Oke? Karena kali dan bagi itu sama kuat, tambah dan kurang itu juga sama kuat. Tapi kalau misalnya kali dulu, misalnya gini ya, 2 kali 5 bagi 2. Ini jangan dulu bagi yang dikerjakan, tapi kali dulu, sesuai dengan urutannya. Kecuali misalnya gini. Nah, kalau ini kita kerjakan yang dalam kurung. Ini berlaku kalau dia dalam kurung. Sorry, ini berlaku kalau tidak ada dalam kurung. Tapi kalau ada dalam kurung, maka kurung dulu yang kita kerjakan. Misal, min 2 kali 4 tambah 5. Kita kasih kurung. Itu hasilnya adalah min 2 kali 9. Hasilnya min 18. Ini nggak sama dengan kalau misalnya min 2 kali 4 tambah 5. Nah, ini beda ya. Kenapa? Kalau ini kita kerjakan dulu kali, jadinya min 8 tambah 5. Hasilnya min 3. Ini beda kan? Tidak sama. Nah, jadi kalau misalnya operasi campuran yang pertama kali kita kerjakan adalah kali bagi tambah kurang. Kabataku. Jadi tidak boleh mengerjakan yang tambah kurang dulu kalau ada kali bagi. Walaupun misalnya gini. Misalnya 2 tambah 5 kali 3. Walaupun tambah duluan, itu kita nggak boleh mengerjakan tambah. Tetap harus kali dulu. Berarti 2 tambah 15. Hasilnya adalah 17. Kecuali 2 tambah 5 dalam kurung kali 3. Nah, ini baru.
7 kali 3. Hasilnya 21. Nah, ini juga berlaku. Kurung ini sangat sangat berpengaruh. Misal, min 2 pangkat 3. Oke, pangkat 4. Misal. Ini min yang kita pangkatkan 4 cukup duanya saja. 2 pangkat 4, 16. Berarti dia min 16. Ini berbeda dengan min 2 pangkat 4. Nah, kalau ini, oke, saya kasih tahu aja bedanya. Ini artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau ini min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Beda ya? Terlihat bedanya. Nah, kalau ini, itu kan artinya min 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Kalau ini jadinya 16. Makanya penggunaan kurung itu sangat berpengaruh. Seperti itu ya. Contoh, suhu pagi hari min 4. Siang naik 6, malam turun lagi 3. Maka karena di sini naik, maka di sini tandanya plus. Oke, turun. Turun makanya sini tambah minus. Karena dia kurang. Karena dia menurun. Ya kan? Maka min 4 tambah 6. Hasilnya 2. 2 kurang 3 hasilnya min 1. Oke. Penerapan dalam soal kontekstual. Seseorang memiliki hutang 20.000 dan membayar 8.000. Jadi dia harus masih sisa hutangnya 12.000. Kenapa? Coba kita lihat. Hutang. Berarti di sini minus. Minus 20.000 tambah 8.000. Hasilnya adalah hutang 12.000. Oke. Nah, suhu mula-mula min 5, terus meningkat 12. Meningkat 12 berarti tambah 12. Turun 7, berarti kurang 7. Langsung aja saya bikin kurang 7 sini ya, biar lebih gampang ya. Kurang 7. Maka hasilnya adalah 0. Gitu ya. Karena min 5 tambah 12 itu hasilnya 7. 7 kurang 7 hasilnya 0. Burung terbang dari permukaan laut ke 50 meter, lalu turun 70 meter. Berarti ketinggian akhirnya pertama dia naik 50, kemudian turun 70, hasilnya min 20. Min 20 itu artinya 20 meter di bawah permukaan laut. Oke, sekarang coba latihan soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Yang bisa langsung sebutkan saja jawabannya di kolom chat. Kita kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. 5 menit aja ya. Sekarang 19.23, berarti 19.28 nanti kita selesaikan. Silakan, semuanya boleh mencoba.
Ya, nomor satu. Udah ada yang selesai? Silakan. Dibuat aja ya di kolom chat. Saya dapatnya sekian, gitu. Kita mulai dari hal paling sederhana dulu ya. Nanti baru kita masuk ke aljabar. Aljabar mungkin sedikit lebih kompleks. Mudah-mudahan tidak ini ya, tidak menyerah ya kalau misalnya ada hal-hal yang kewalahan. Boleh, bertanya juga boleh melalui kalau misalnya malu menggunakan suara boleh langsung menggunakan kolom chat. Oke, 9, Elita. Nomor satu 9. Oke, yang lain boleh. Yang B-nya, ini yang A ya. Ini diam-diam bisa atau diam-diam tidak bisa? B4, K, Aulia, Septi. Oke, ada yang bilang 15, ada yang bilang 4, ada yang bilang 9. Eh, sorry. A-nya ada yang bilang 9, ada yang bilang 15. Ada yang, oke. Ya, B-nya ada yang bilang min 14. Oke, mana yang benar ya? Oke, B min 14. Oke, A min 15. Oke, A-nya ada yang bilang min 15, ada yang 16, ada yang 9. Beda-beda ya. Oke. Ada yang bilang min 9, min 14. Oke. Ya, nomor satu. Beda-beda ya jawabannya ya. Oh, tapi B-nya mirip-mirip, min 14 semua. Oke. Oke, nomor 2. Silakan. Silakan nomor 2. 2 1 derajat. Oke. 1 derajat. Oke. Satu. Satu. Oke. Ya, nomor 2 1. Nomor 3. Coba. Nomor 3.
Oke, nomor tiga ada yang bilang dua. Oke, oke. Kita masih nunggu yang lain. Silakan. Oke, nomor tiga, dua. Nomor empat, nomor lima. Karena bisa semua. Saya kasih satu soal lagi. Oke, ya. Nomor enam. Oke, yuk. Dua soal lagi. Biar lebih mantap. Tiga, lima. Oke. Zahrina 42, Elita 35. Boleh. Yuk. 7. 79.000. Zahrina. Elita 1.000. Oke. Yang lain?
Sekarang yang hadir ada 8 orang ya. Oke. Antasari 1000, nomor 7. Ya, yang lain. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke, Sofia 35 sama 1000. Oke. Oke, kita coba ya. Nomor 1, yang A. Yang pertama kali kita kerjakan haruslah yang kali terlebih dahulu. Setelah itu yang bagi. Oke. -3 kali -4. 12 tambah 6 kali -2. Sorry. 6 bagi -2. Hasilnya adalah -3. 12 tambah -3 itu sama dengan 12 kurang 3. Karena tandanya beda, maka dia jadi min 12 kurang 3, 9. Yang B, -6 tambah 4 kali -2, -8. Hasilnya adalah -14. Bisa semua ya. Nomor 2. Suhu di kota A adalah -2 derajat Celcius. Kita buat -2 derajat Celcius. Siang hari naik jadi 7. Berarti +7. Ya, nanti aja satuannya karena dia semua Celcius. Malam turun 4. Berarti kurang. Berapa suhu pada malam hari? Ya. -2 tambah 7. 5. 5 kurang 4. Hasilnya 1. Oke. Nomor 3. Di puncak gunung, suhu di puncak gunung -8 derajat Celcius. Sorry, -8. Setiap turun 100 meter, berarti setiap turun 100 meter, kita buat aja di sini turun. Sorry. Kalau 100 meter, itu dia turun menjadi 2. Kalau 500 meter, ya 5 kali 2. Hasilnya 10. Oke. Nah, kalau mau cara pertama, ini cara pertama ya, berarti turunnya 10. Berarti dari -8 turun 10, hasilnya adalah -18. Sorry. Suhu naik 2 derajat. Berarti naik ya, sorry. Kalau naik berarti tambah 10, hasilnya adalah 2. Ini kalau kita mau pakai cara satu-satu. Tapi kalau mau kita tulis dengan konsep operasi bilangan bulat, itu jadinya -8 tambah 500 dibagi 100 dikali 2. Karena setiap 100 itu dikali 2. Sedangkan dia ada 500. Berarti jadinya -8
tambah 5 kali 2. Min 8 tambah 10. Hasilnya adalah 2. Kalau nulisnya secara ini ya, bilangan bulat. Oke. Terus nomor 4. Nomor 4. Kalau benar, dia 15, kalau salah 4. Berarti kalau nulisnya berarti 15 dikali 6 tambah, sorry, kalau salah mengurangi 10 poin, kurang 10 dikali 4 sama dengan 90 dikurang 4. Hasilnya adalah 5. Oke, ada yang benar? Oke, nomor 4, 50, Cici, Elita, Kezarina, ada banyak yang mirip. Oke, nomor 5. Seekor ikan berada 12 meter di bawah permukaan laut. Berarti kalau di bawah permukaan laut berarti min 12. Ikan itu berenang naik 8 meter. Berarti tambah 8. Lalu turun 15. Tentukan posisinya. Min 12 tambah 8. Hasilnya adalah min 4. Ini hasilnya min 4. Kurang 15. Hasilnya min 19. Oke. Nomor 5 udah banyak juga yang benar. Nomor 6. Nah, nomor 6 nih beda-beda ya jawabannya ya. Caranya gini ya. Saya urutan 5 dari atas. Kalau 5 dari atas berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 3 dari bawah. Kita mulai aja kalau dari bawah kan bisa aja kita mulai dari sini kan. Yang terakhir berarti 1, 2, 3. Berarti ada berapa di sini? Ini ada 5 tambah 3 kurang 1. Ada berapa? Ada 7. Kemudian 4 dari kiri. 1, 2, 3, 4. Lalu 2 dari kanan ya. Kita ambil aja dari sini lagi. 1, 2. Ini jumlahnya ada 4 tambah 2 kurang 1. Hasilnya adalah 5. Tinggal kita kali. 7 kali 5. Hasilnya adalah 35. Oke. Terakhir, nomor 7. Uang Andi dan Beni itu 11.000. Uang Beni 10.000. Berarti kan total dikurang uang Beni itu sama dengan uang Andi. Totalnya ada 11.000. Kurang uang Beni itu ada 10.000. Berarti uang Andi itu ada 1.000. Berapa selisihnya uang Beni dan uang Andi? Berarti selisih sama dengan uang Beni dikurang uang Andi. Uang Beni ada 10.000, uang Andi 1.000. 9. Nggak susah ya. Boleh kalau mau ada yang mau nyatat atau screenshot, saya kasih waktu kecilkan.
Oke, kalau mau di screenshot boleh. Kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Aljabar. Oke. Nah, coba perhatikan aljabar. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari menggunakan huruf atau simbol. Nah, huruf atau simbol ini disebut sebagai variabel untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh, X tambah 5 sama dengan 9. X itu ya apa aja, kita nggak tahu. Kenapa di matematika menggunakan X atau simbol? Agar bisa mengumumkan sesuatu. X itu bisa apa? X itu bisa lampu, bisa jalan, bisa kursi, bisa roti, dan yang lainnya. Oke? Nah, kalau ada yang punya simbol-simbol, nah itu biasanya aljabar. Dia bukan hanya huruf saja, jadi ada yang simbol gitu. Misalnya kalau pernah belajar fisika, 2 lambda. Gitu ya. Atau misalnya 2 alfa. Atau misalnya 3 beta. Dan seterusnya. Nah, ini juga aljabar. Gitu ya. Unsur-unsur pada aljabar. Kalau misalnya ada X, Y, A, B, itu disebut sebagai variabel. Konstanta. Konstanta itu dia yang berdiri sendiri, yang jomblo. Nah, kayak gini nih konstantanya 5. Ya, misalnya 2X tambah 7. Nah, 7 ini disebut sebagai konstanta. Konstanta ini berasal dari kata konstan. Kenapa? Karena 7 ini dia selalu konstan, dia tidak akan berubah. Beda dengan yang punya X, dia pasti akan berubah tergantung berapa X. Jadi nilai ini akan berubah tergantung berapa nilai X. Kalau oke. Nah, koefisien. Misalnya 4X, koefisiennya 4. Makanya kalau misalnya kita punya 2A tambah 5, ini disebut sebagai konstanta. Ini namanya koefisien. Ini disebut sebagai variabel. Nah, lalu suku. Suku itu apa? Suku itu sesuatu yang dibatasi oleh tanda tambah atau kurang. Misal, ini 3X, ini 5Y, ini min 7. Berarti sukunya ada 3. Kalau misalnya gini, 3X tambah 2X. Ini sukunya 1. Memang kelihatannya di sini ada tambah, tapi dia harus kita tambah dulu. Karena dia sejenis, maka dia jadinya 5X. Logikanya dari mana? Kalau misalnya 2X tambah 3X, 2Y tambah 5Y, dan seterusnya. Kenapa kalau hurufnya yang ditambah? Misalnya gini, apel, 5 apel ditambah 7 apel. Itu hasilnya adalah 12 apel, bukan 12 apel kuadrat. Nah, banyak tuh yang salah. Misalnya 2X tambah 7X. Ditulisnya sini 9X kuadrat. Nah, ini salah. Ya, ini nggak boleh. Jadi yang benar adalah 9X. Karena 2 apel tambah 7 apel hasilnya adalah 9 apel. Oke? Nah, operasi bentuk aljabar. Kalau dia sejenis sukunya, maka bisa dijumlah atau dikurang. Ya. Tapi kalau dia berbeda jenis, itu nggak bisa. Coba lihat ini. 3X tambah 4X. Ini, makanya di sini 3X tambah 4X. 2Y tambah min Y. Jadinya 2Y kurang Y. Nah, di sini sebenarnya ada tambah ini. Oke, ditambah. Tambah min Y. Tinggal kita tambah, 3X tambah 4X hasilnya 7X. 2Y tambah min Y hasilnya adalah Y. Kalau gini,
Ini bacanya adalah 5A kurang 2A. Jadi kalau ada kurung kayak gitu ya cara bacanya ya. Kalau ini min 3B kurang 4B. Coba perhatikan sini. 5A kurang 2A. 5A kurang 2A. Min 3B, min 3B kurang 4B. Kurang 4B. Baru 5A kurang 2A hasilnya 3A. Min 3B kurang 4B hasilnya min 7B. Nah, coba bedakan sama yang tidak ada kurung. Ini kalau tidak ada kurung, kita berarti mengikuti 4X kurang 2X. Ini dia. 3Y. Tandanya itu yang di sebelah kiri. Tambah 5Y. Karena dia nggak ada kurung. Nah, bisa dibedakan ya. Baru kita lakukan 4X kurang 2X sama dengan 2X. 3Y tambah 5Y tambah 8Y. Sampai sini? Ada pertanyaan? Sulit? Oke. Tidak ya? Kalau tidak ada yang ini, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Boleh? Dari yang udah kami kita sampaikan tadi, ada nggak yang mau ditanyakan? Oke, kita hitung sampai 5 detik lagi. Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, berarti cukup jelas. Nah, kita menggunakan sifat distributif. Apa itu sifat distributif? Kalau di sekolah juga disebut sebagai kali pelangi. A kali B, AB, A kali C, AC. Kita coba. Ya, ini A kali B, AB, A kali C tambah AC. Kalau misalnya A dalam kurung B kurang C, berarti A kali B, AB, A kali min C, min AC. Terus, kalau misalkan A, B tambah C tambah D sama AB, AC tambah AC tambah AD. Terus, kalau misalnya di sini min A, sini B kurang C. Min A kali B, min AB, min A kali min C, plus AC. Karena min kali min plus. Ya, kalau misalkan 2X tambah 1 kali 4X tambah 5. Nah, ini coba kita kali. 2X kali 4X itu 8X pangkat 2. Ya, karena X kali X kan X kuadrat. 2X kali 5, 10X. Nih. Terus 1 kali 4X itu 4X. 1 kali 5 itu 5. Berarti jadinya 8X kuadrat tambah 14X tambah 5. Nah, kalau di soal-soal biasanya ada yang sering dipakai. Misalnya X tambah Y. Kalau saya pakai X tambah Y. Misalnya ada A tambah B kuadrat. Itu kan artinya A tambah B kali A tambah B. Coba kita kalikan. A kali A. A pangkat 2. A kali B. AB tambah B kali A. Ya AB juga. Kenapa? Kenapa B kali A tetap AB? Karena itu sama kayak 2 kali 3. Itu sama dengan 3 kali 2. Oke. B kali B, B pangkat 2.
Ini satu suku karena dia sama hurufnya. Jadi kalau yang sesuku itu yang sama hurufnya berarti A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kita bisa menghafal. Ini berarti dikuadratkan. Ini dia. 2 kali A kali B. Sorry. Ini harusnya 2AB tambah B kuadrat. Nah, 2 kali A kali B 2AB. B pangkat 2B kuadrat. Oke, kalau min juga kayak gitu. Cuman ada yang sering dipakai. A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A tambah B A kurang. Nah, ini paling sering dipakai kalau di aljabar ya. Oke. Kalau pembagian aljabar, ya pembagian aljabar kayak biasa, 15A kuadrat itu kan artinya 15 kali A kali B per 5A. Ya, ini coret biasa ya. Kalau kali boleh dicoret ya. 5 dengan 15 di sini 3. Ke sini 1. Jadi 3 kali B 3. A B. 3 kali A kali B. 3AB. Nah, selanjutnya, kalau kita mensubstitusi nilai. Substitusi itu artinya mengganti. Mengganti apa? Mengganti angka A menjadi 3, B menjadi 2. Maka kita coba hitung ya. Hasilnya berapa? Ya. 2A tambah 3B. Berarti A-nya 3, maka kita jadikan 2 kali 3 tambah B-nya 2, maka 3 kali 2. Nah, biar nggak ragu, nggak usah, angkanya nggak usah sama lah ya. Saya tulis 5, berarti di sini 3 kali 5, 2 kali 3, 6, 3 kali 5, 15. 15. Sini jadinya 21. Ya, tinggal kita ganti aja. 3, B-nya kita ganti jadi 5. Oke, ini faktor sederhana. Ini agak sulit juga, agak ini ya, agak kewalahan juga beberapa siswa begitu. Karena ini kamu harus hafal pembagian. Nah, sekarang kita kan banyak tuh yang belum hafal pembagian. Kita lihat di sini. 9 dengan 6. Itu sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 3. Maka 6x tambah 9 itu bisa kita buat kan? 3 kali 2x, 3 kali 3. Karena kita mau, oke, kan sama-sama bisa bagi 3. Ya, karena sama-sama punya angka 3-nya keluar. Di sini jadinya 2x tambah 3. Karena 3-nya udah keluar, berarti tinggal 2x. 3-nya udah keluar, berarti tinggal 3. Nah, makanya dapat itu ya. Oke. Nah, coba yang ini. Ya, 4A kuadrat tambah 8A. Ini sama-sama punya apa? Punya A. Terus sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 4. Maka kita buat 4A. Kalau A kuadrat berarti kita kurang A. Tambah. Di sini kita tulis juga 4A. Di sini 8A. Berarti harus kali 2. Udah sama-sama punya 4A. Berarti 4A-nya kita keluarkan. Kita coret. Berarti sini tinggal A. Tambah 4A-nya kita coret. Berarti sini tinggal B. Ya. Bisa difahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti sudah cukup jelas. Nomor 6. Pengenalan persamaan satu variabel. Kalau persamaan itu dia identik dengan kata sama dengan. Kan dia sama. Oke. Konsepnya, nah ini yang mungkin ditakuti sama siswa ya. Banyak ditakuti. Konsepnya adalah apa yang kita lakukan di kiri, itu juga kita lakukan di kanan. Jadi sebenarnya istilah pindah ruas itu salah. Gitu ya. Maksudnya gimana Pak? Coba nomor ini ya. 2x
tambah 5 sama dengan 11. Kita pastikan, ingat, selalu di kepala kita, bahwa sebelah kanan itu harus ada variabel. Sebelah kiri harus konstanta. Nah, ini konsep nih. Nah, coba perhatikan. Di sebelah kanan masih ada variabel, masih ada konstanta, tambah 5. Biar tambah 5-nya hilang, maka di sini juga harus kita kurang 5. Ingat, kalau di sebelah kiri kurang 5, di sebelah juga kurang 5. Nah, dari situ datangnya. Oke? Plus 5 tambah 5 hasilnya 0. 2x tambah 0 tetap 2x. Sama dengan 11 kurang 5. Hasilnya adalah 6. Ya. Oh ya, ini saya salah, sorry. Harusnya 17. Oke, ini saya ganti 17 saja ya. Sini 17. 17 kurang 5. Hasilnya adalah 12. Nah, ingat, kita hanya ingin variabel saja di kanan. Di sebelah kirinya kita hanya mau konstanta saja. Tapi di sini ada koefisien. Gimana supaya hilang koefisien? Ini kan artinya 2 kali X. Maka di sebelah kiri kita bagi 2. Di sebelah kanan juga kita bagi 2. Sehingga 2 bagi 2 hasilnya 1. X sama dengan 6. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Sekarang kita coba yang ini. 3x kurang 4 sama dengan x tambah 8. Ada konstanta nih di sebelah kiri. Gimana ya? Supaya hilang, karena di sini kurang 4, berarti di sini kita tambah 4. Di sini juga kita tambah 4. Berarti coret. Di sini tinggal 3x sama dengan x tambah 8 tambah 4. 12. Aneh, sebelah kiri, sebelah kanan kok ada variabel. Gimana supaya variabel ini hilang? Kalau kita bagi dengan 1, dia nggak hilang. Tapi kita kurang dengan x. Karena x kurang x hasilnya 0. Di sini juga kurang x. 3x kurang x. 2x sama dengan 12. Nah ini, kita bagi lagi 2. Ini kita bagi lagi 2. Maka x sama dengan itu ya. Kita coba lagi. Nah ini, kalau dia pecahan. Oke. Setengah x tambah 3 sama dengan 7. Kita nggak mau nih ada 3 di sebelah kiri. Kita kurang berarti dengan 3. Di sini juga kurang 3. Maka setengah x sama dengan nih habis 0. 7 kurang 3 hasilnya 4. Di sini ada setengah. Gimana ya supaya ini? Oke. Kedua ruas kita kali dengan 2. Di sini juga kali dengan 2. Karena 2 kali setengah coret. Di sini 1, sini 1. Hasilnya 1, berarti X sama dengan 8. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya. Nomor 7. Pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan, itu caranya mirip-mirip. Seperti aturan di persamaan. Jadi pertidaksamaan ini aturannya sama dengan persamaan. Cuman yang membedakannya, kalau dia dikali dengan minus, hasilnya tandanya akan berubah. Kenapa? Coba kita lihat. 2 itu kecil kan dari 3. Kalau di kanan kita kali dengan min 1, di sini kita kali dengan min 1, di sini min 2. Di sini min 3. Tandanya jadi berubah. Nah, makanya kalau dikali minus, hasilnya jadi berubah.
Begitupun juga kalau dibagi dengan minus. Misal 10 itu lebih kecil daripada 20. Coba kedua-duanya kita bagi dengan min 2, min 2, min 5, min 10. Tanda berubah. Gitu ya. Nah, kalau ini kan dia dibagi semua, hasilnya masih sama. Yang nomor 1 masih sederhana. Nomor 2 kita lihat ya. Min 4x tambah 5 kecil sama dengan 13. Karena kita nggak mau ada tambah 5, berarti di sini kurang 5, di sini juga kurang 5. Berarti min 4x ini coret. Kecil dari 8. Maka supaya di sini tinggal x saja, maka di sini kita bagi dengan min 4. Di sini kita juga bagi min 4. Coret, coret. Berarti x di sini jadinya min 2. Karena tandanya kecil berubah menjadi plus. Karena dia dibagi dengan minus. Oke. Nah, sedikit apa namanya penulisan pada pertidaksamaan. Oke. Kalau misalnya gini ya, dibacanya 2 kecil x kecil 7. Atau sederhananya ini dari 2 sampai 7. Itu nulisnya gini ya. 2,7. Nah, kurungnya harus kurung yang seperti ini. Tapi kalau misalnya, nah, di sini ada sama dengan, misalnya, maka kurungnya seperti kurung siku. Jadi kurung siku sampai 7. Gitu ya. Yang 7-nya karena dia nggak ada sama dengan, berarti dia terbuka. Kalau misalnya X-nya besar dari 2. Berarti ini dari 2 sampai tak hingga. Kalau misalnya X-nya besar sama dengan 2. Berarti 2 tak hingga. Tak hingga itu tandanya selalu kayak gini ya. Kalau misalnya X-nya kecil dari 7. Berarti ini dari min tak hingga sampai min 7. Tanda kurungnya seperti ini. Oke, karena kan ini min 7 sampai seterusnya. Seterusnya siapa? Ya kita nggak tahu sampai min tak hingga. Kalau ini 2 seterusnya, 2-nya sampai kapan berhenti ya? Sampai tak hingga begitu. Oke, sifatnya tak hingga. Oke. Hmm. Nah, min 2. Oke. Ini ya. Nah, gimana kalau misalnya yang kayak gini? Nah, ini sama. Kita buat ya. Min 2. Kecil dari 3x, kecil 1, kecil 8. Ingat, kalau yang seperti ini kita hanya ingin variabel itu kalau ada 2 sisi, di sebelah kiri. Kalau ada 3 sisi, maka variabelnya ada di tengah-tengah. Supaya min 1 hilang, kita sini tambah 1, di sini juga harus tambah 1, di sini juga harus tambah 1. Min 2 tambah 1 hasilnya min 1, kecil dari 3x, dicoret, kecil dari 9. Karena di sini masih ada 3, maka di sini dibagi 3 semuanya. Berarti min 1/3 kecil dari 3x, kecil dari 9. Sorry, kecil dari x, kecil dari 3. Kalau ini cara nulisnya min 1/3 sampai 3. Tiganya nggak ikutan. Oke. Nah ini tips. Saat membagi atau menggalikan kedua sisi dengan bilangan negatif,
Nah, ini paling sering terjadi kesalahan. Kita lupa membalik tanda. Saat memindahkan suku, gunakan inverse. Kalau misalnya kita nggak pakai pindah ya, ini kalau misalnya di sekolah misalnya pakai pindah, misalnya 3x tambah 5. Dari 5 ini inverse-nya berapa? Ya min 5. Gitu. Berarti makanya di sini min 5, misalnya di sini 7 ya. Makanya di sini juga harus dikurangi. Gitu ya. Nah, nah, cara ngeceknya dengan cara memasukkan nilai yang kamu dapat tadi, masukkan ke persamaan. Oke. Nah, ini ini bundar ya. Ini yang tadi bundar tertutup. Bundar tertutup itu yang gimana, Pak? Gini ya. Yang tanda suku. Eh, ya, tanda kurung siku. Nah, ini contoh soal cerita. Harga satu buku 5.000, harga satu pensil 2.000. Andi membeli 3 buku dan 4 pensil. Berarti 3 kali 5.000 tambah 4 kali 2.000 sama dengan 15.000 tambah 8.000 hasilnya 23.000 ya. Umur Budi 5 tahun lebih tua dari umur Chandra. Jika umur Chandra X tahun, maka umur Budi adalah X tambah 5. Jika jumlah umur mereka 29 tahun, tentukan umur masing-masing. Nah, ini umur Chandra X. Chandra. Terbalik ya, umur Chandra. Umur Chandra sama dengan X. Umur Budi, dia lebih tua pada Chandra 5 tahun, berarti X tambah 5. Jumlah umur mereka ya, kita tambahkan aja. Di sini kita harus tahu yang sejenis X dengan X, berarti 2X tambah 5. Sama dengan umur mereka tadi berapa katanya? 29. Nah, ini kan udah pakai aljabar lagi nih. 2x tambah 5 sama dengan 9. Berarti di sini kurang 5, di sini juga kurang 5. 2x sama dengan 4, bagi 2, bagi 2. X sama dengan 2. Berarti berapakah umur mereka? Gitu ya. 29, sorry. Kok saya bikin, sorry. 29 ya. Kok bikin 2, ini berarti 24 bagi 2, 12 ya. Oke. Berarti umur Chandra berapa? 12. Umur Chandra 12. Kita buat aja di sini 12. Umur Budi 12 tambah 5. Hasilnya adalah 17. Benarkah jumlah umur mereka adalah 29? Benar kan? 12 tambah 17. Oke, ini rangkuman yang tadi. Kalau latihan. Oke, kita mulai dari latihan yang dasar terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Nomor satu, yang latihan dasar dulu, silakan dikerjakan. Dibuat ininya ya, jawaban masing-masing. Coba bikin aljabarnya terlebih dahulu. Silakan. Kita tunggu ya. 5 menit.
Nomor satu aja. Oke, saya mulai aja dari nomor satu ya. Kalau misalnya ada yang bingung, oke, nomor satu. Kita misalkan aja bilangan itu A, berarti A tambah B. Oke, ya. Nom yang B-nya. Ya, boleh. Sorry, A tambah B, A tambah 5. Oke, yang B. X kurang 7. Yang C. Ya, 3Y kurang 2 benar. Zahrina. Oke, Zahrina dari sekolah mana, Zah? Zahrina dari mana ya asalnya? Sekolahnya? Oh iya. Oh iya, oke oke. Mantap. Seperempat dari suatu bilangan P ditambah 10. Ini 1/4 P tambah 10 ya. Nih, yang E 2 kali dari A tambah 3. Ya. Oke, yang B. Coba yang B. Yang B. Yang latihan 2 yang menengah. Ini hasilnya. Coba yang A dan E saja, biar cepat. Biar kita bisa masuk ke geometri. Ya, ini yang A 6X benar. KZ 5X tambah 1. Yang mana itu, Kay? 5X tambah 1. Ini yang A. Azam 6X. Oke, yang A 6X. B 5A tambah 2B. Oke, yang A benar ya. Azam 3X tambah 5X 8X. 8X kurang 2X 6X. Ini juga 7A kurang 2A hasilnya 5A. 3B tambah B 4B. Oke, bisa ya? Oke. Oke, yang E. Yang E, terakhir nggak usah dikerjain semua, E aja. Yuk, yang bisa E.
Oke, X pangkat 2 tambah 5X kurang 5. Benar ya? Ini 3X kurang 2X, X kuadrat. Tambah X 4X tambah X 5X kurang 5 ya. Oke. Oh, yang C nggak usah. Oke. Yang D. Nih, yang D. Coba faktorkan yang ini. 5A kuadrat B dengan 10AB. D, F, oke lah. D, E, F, B. Yuk, yang faktoran ini penting nih. Ya, saya kasih tanda warna merah. Oke, silakan. Oke, udah ada yang dapat D? Faktornya? Ya, yang D. Oke, Keizia 5A, AB, 2AB. Masih kurang lengkap itu kayak. Oh, ada yang... Oke. 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 Hmm, Zahrina Haira. Kalau yang E, oke, kita coba sama-sama ya. Yang D, di sini dia sama-sama punya, kita keluarkan aja 5 kali A kali A kali B tambah 10 itu bisa juga kita buat 5 kali A kali B. Ya,
Dia berarti sama-sama punya 5A dan B. 5A dan B. Berarti 5AB-nya kita tulis, kita coret, coret. Berarti sini tinggal A, tambah, ini coret, berarti tinggal 1. Berarti A tambah 1. Oke, 5AB, A tambah, oh sorry, saya salah. Ini 5 kali 2 kali AB. Ya, berarti sini jadinya 5-nya kita coret, AB-nya kita coret, berarti sini tinggal 2. Oke, yang E. Yang ini kan persamaan kuadrat. Kita lihat 8-nya ini hasil jumlah. Angka yang ketika dijumlahkan hasilnya 8. Kalau dikalikan hasilnya, sorry, kalau dikalikan hasilnya 8, kalau dijumlahkan hasilnya 6. Angka berapakah itu? Ini hasil kali, ini hasil jumlah. Dengan 2 kan? Berarti yang E ini X tambah 4, X tambah. Oh ya, nah ini. Ini yang saya bilang tadi, X kuadrat kurang B kuadrat. Nah, coba yang F. Yang F, ini kan bisa kita buat ya, X kuadrat kurang 9, itu bisa kita jadikan X kuadrat kurang 3 kuadrat. Sifat tadi, X kurang 3, X tambah 7. Ya, yang G itu gampang ya. X kuadrat itu artinya X kali X kurang 5 kali X. Sama-sama punya X dalam kurung X-nya kita coret, berarti X kurang 5. Oke, bisa semua ya. Ini tinggal substitusi. Nah, yang F coba dikerjakan. Kita langsung aja masuk ke soal yang agak rumit. Nah, bolehlah. Yang F ini dari A sampai E ya. Karena ini cukup penting. Silakan dikerjakan. Tentukan nilai X-nya ya. Berapa X-nya? Yang A itu berapa X-nya, B berapa X-nya, dan seterusnya. Silakan. Kita maksimal sampai jam 21.00 ya. Nanti kalau 21.00 materi nggak terkejar, berarti kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan terkejar sampai geometri. Oke, silakan dilanjutkan. Yang F, yang merah, yang A, B, C, D, yang udah saya tandai.
Samila kalau mau menjawab juga boleh ya. Oke, yang A udah ada yang dapat? Berapa A-nya? A-nya 4. Oke. Mantap, B. B-nya. Oke, A4. Oke, B. Yang B. Azam udah selesai ya. Oke, satu lagi Sam. E. Oke. X 0. Oke. Kita periksa ya. Oke. Ya, kita coba lah. Yang A. Berarti 3X. Sebentar ya. Yang A. 3X tambah 7 sama dengan 19. Maaf ya. Kalau tambah 7 berarti di sini kurang 7. Di sini juga dikurang 7. Oke. Berarti jadinya 3X sama dengan 19 kurang 7. 12. KX sama dengan 12. 3X sama dengan 12. Sama-sama kita bagi. Pena saya habis. Saya habisan ini. Kan 3X sama dengan 12. Kita bagi 3. Kita bagi 3. Berarti 3-nya coret. Berarti X-nya sama dengan 4. Oke. 5X kurang 8 sama dengan 2X tambah 4. Karena di sini min 8, maka di sini kita tambah 8. Sini tambah 8. Berarti jadinya 5X. Sorry ya, ini baterainya tadi habis. Berarti sama dengan 2X. 4 tambah 8, 12. Ya, di sini kita kurang 2X. Di sini juga kita kurang 2X. Berarti jadinya 3X sama dengan 12. Kita bagi 3, kita bagi 3. Hasilnya X sama dengan 4. Oke, saya pakai ini aja ya, biar. Nah ini kan jadinya 4X, kita kali ke dalam. 4X kurang 12. Karena di sini sama-sama 12, min 12, berarti di sini kita tambah 12. Jangan lupa di sini tambah 12. Berarti hasilnya 4X
sama dengan 24. Sama-sama kita bagi 4. X sama dengan 6 ya. Oke. Sama semua. Yang ini sama. 2X tambah 10 sama dengan 4X kurang 6. Kedua ruas kita kurang dengan 10. Di sini juga kurang 10. Sehingga dapatlah 2X sama dengan 4X kurang 16. Di sini kita kurang 4X. Di sini juga kita kurang 4X. Berarti jadinya min 2X sama dengan min 16. Berarti kita sama-sama bagi 2. Berarti X sama dengan min 2 bagi 2, 1. Min 16 bagi 2, min 2, 8. Oke. Nah ini ya. Ini kan jadinya 6X tambah 3 kurang 3 sama dengan 6X tambah 3 kurang 3. Berarti jadinya 6X sama dengan 6X. Ya, ini tidak memiliki solusi. Ya, bukan tidak memiliki solusi, sorry. Ini solusinya memiliki seluruh seluruh solusi seluruh ulangan ya. Solusinya seluruh biru. Karena bilangan berapapun yang kita masukkan pasti hasilnya sama ya. Solusinya seluruh bilangan. Oke, nomor yang G tidak perlu dikerjakan. Coba yang H. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan seterusnya ya. Ini nomor. Oke, ya. Silakan dikerjakan. Oke, umur Andi berapa di sini? Ada yang udah dapat? Oke. 14, 11, 14, 11.
kan? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, 12. Oke. Coba nomor nomor 4 boleh dikerjakan. Nomor 5, 28.000. Bentar ya, bentar ya. Masih oke. Nomor 5, nomor 5 X tambah 3. Yuk, terakhir nomor 5 untuk aljabar kita masuk geometri. Oke, kita kerjain sama-sama ya. Perhatikan, umur Andi adalah 3 tahun daripada umur Budi. Berarti kalau umur Budi itu X, umur Andi berarti X tambah 3. Sorry ya, karena saya umur umur Budi itu sama dengan X, maka umur Andi adalah X tambah 3. Terus diketahui jumlah umur mereka. Ya, berarti X tambah 3 sama dengan 25. Ya, ini dapat kita 2X tambah 3. Karena di sini tambah 3 maka kurang 3 sama dengan 25 kurang 3. Berarti jadinya 2X sama dengan 22 ya. Maka X kita sama-sama bagi 2, berarti X sama dengan 11. Bisa semua? Ada pertanyaan sampai sini? Berarti X 11, umur Budi berarti 11, umur Andi 14 ya. Nah, ini jadinya 11, ini jadinya 11 tambah 3 sama dengan 14 ya. Panjang. Oke. Kalau ada yang masih ingat, oke. Ini katanya panjangnya lebih panjang daripada lebarnya 5 cm. Berarti sini X tambah 5, di sini X ya. Kalau ditambahkan berarti kan di sini jadinya X tambah 5, di sini X, di sini X kan. Kalau keliling kan berarti, ya namanya keliling kan berarti kita mengelilingi. Berarti X tambah X tambah 5
tambah X, ya kan? X tambah 5 tambah X tambah 5 sama dengan 30. Atau kalau mau pakai rumus boleh juga, jadinya 4X. Astagfirullah. Sorry ya. 4X tambah 10. 4X tambah 10 sama dengan 30. Sama-sama kita kurang 10. Sini juga kurang 10. Sehingga dapatlah 4X sama dengan 20. Keduanya kita bagi 4. Berarti X sama dengan. Oke. Jika sebuah bilangan, kita misalkan aja bilangan itu X. X, ya kan? Dikalikan dengan 3, berarti jadi 3X. Sama dengan. Hasilnya sama dengan 24 lebih dari bilangan itu sendiri. Berarti X tambah 4. Ya kan? Berarti kita yang sini kita kurang X. Di sini juga harus kita kurang dengan X. Berarti jadinya 2X sama dengan 4. Sebuah bilangan jika dikalikan 3, hasilnya sama dengan 24 ya. Di sini 24. Berarti X sama dengan 12. Ya, kan lebihnya 24 ya. Oke, ini pakai persamaan linear dua variabel. 3B tambah 2P sama dengan 28.000. Sedangkan 2B tambah P sama dengan 18.000. Oke, kita mau menghabiskan P, berarti kita lihat, sini variabel P itu 2, sini 1. Berarti di sini kita kali 1, di sini kita kali dengan 2. Biar dia sama. Oke, berarti ini jadinya 3B tambah 2P sama dengan 28.000. Kalau ini 2 kali 2B jadinya 4B tambah 2P sama dengan 36.000. Tinggal kita kurang keduanya. Kita kurang keduanya. Berarti di sini jadinya min B. Ya. Min B sama dengan minus minus 8.000 ya. Minus 8.000. Semuanya kita bagi dengan min 1, berarti B-nya sama dengan 8.000. Tinggal kita substitusi ke salah satu. Kita ambil aja 2B. 2B tambah P sama dengan 18.000. Berarti 2B artinya 2 kali B berarti 16.000. Tambah P sama dengan 18.000. Keduanya kita kurangi dengan 16.000, maka P sama dengan 2. Ya, ada yang salah? Pensilnya 2.000, P-nya 8.000. Ya. Nah, ini coba. Kan katanya luas persegi itu apa? Panjang kali lebar. Itu sama dengan luasnya ini.
Ya. Oke, kita tulis dulu di sini. Ini luas. Panjangnya 2x. 2x kali lebar sama dengan ini ya. Kan panjang kali lebar. Nah, ini sama-sama kita bagi 2x semuanya. Kalau keduanya kita sama-sama bagi 2x, ini sama-sama kita bagi 2x, berarti ini jadinya L sama dengan 2x kuadrat bagi x, 2x berarti dapat x tambah 3. Ya, berarti lebarnya 2x tambah 3. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak, terakhir kita belajar tentang geometri. Nah, geometri itu kita bicara tentang cabang matematika yang mempelajari titik, garis, bidang, ruang, serta bentuk, ukuran, dan hubungannya dengan yang lain. Oke, ada namanya bangun datar. Bangun datar itu kayak segitiga, persegi, lingkaran, itu 2D. Karena dia cuma punya panjang dan lebar. Ya, kalau 3D dia punya panjang, lebar, dan tinggi. Makanya disebut sebagai 3 dimensi. Nah, ini ya. Titik titik itu objek tanpa ukuran hanya menunjukkan posisi. Misalnya titik A, titik B, titik C. Kalau garis itu sudah kumpulan dari titik-titik, ya, dan seterusnya bisa dibaca. Nah, kita bicara tentang sudut. Sudut lancip. Lancip itu kecil dari 90. Contohnya sudut 30. Sudut siku-siku sama dengan 90 ya. Misalnya sudut 90. Sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang berada di antara 90 sampai 180. Jangan salah ya. Jangan mengatakan sudut tumpul itu yang di atas 90 saja, tidak. Tapi dia di antara 90 sampai 180. Contohnya 120. Sudut lurus. Nah, kalau 180 itu lurus. Jadi kalau sudah lurus dia, nah ini namanya 180, bukan lagi sudut tumpul. Sudut refleks. Sudut refleks itu antara 180 sampai 360. Misalnya ada sudut di sini. Sudut refleks itu yang mana? Yang ini. Ya. Misalnya ada sudut ini 30, ini sudut ini. Nah, berapa besar sudut yang ini? 150. Karena lingkaran itu sudutnya adalah 180. Nah, ini rumus bangun datar luas. Kalau persegi, sebenarnya bukan sisi kali sisi ya. Nah, ini kebiasaan kita juga salah kalau di sekolah mempelajarinya sisi kali sisi. Sebenarnya ini rusuk kali rusuk. Karena kalau sisi itu kan berarti luas seluruhnya. Seharusnya itu rusuk kali rusuk ya. Bukan sisi kali sisi. Tapi karena dari kebiasaan kita mengenal bahwa kubus itu sisi kali sisi. Oke. Luas. Kalau misalnya persegi panjang itu panjang kali lebar, segitiga itu setengah kali alas kali tinggi dan seterusnya. Bisa dibaca di sini. Jajar genjang, alas kali tinggi, belah ketupat, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 dan yang lainnya. Oke. Nah, kita langsung saja ke soal. Oke, hubungan. Oke, titik garis dan bidang. Transformasi geometri. Nah, ini sudah belajar juga, tapi di sini kita nggak akan kita pelajari. Cuman belajar tentang istilah-istilahnya saja. Translasi itu artinya pergeseran. Refleksi itu artinya pencerminan. Rotasi itu artinya perputaran. Dan dilatasi artinya perbesaran atau pengecilan. Teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras. Kalau ada yang masih ingat. Nah, ini segitiga siku-siku misalnya. Sorry, ini nggak siku-siku ya. Nggak siku-siku. Siku-siku saya buat. Oke, nah ini siku-siku. Siku-siku tuh harus ada tanda yang kayak gini ya. Oke, bisa tanda kayak gini, bisa tandanya 90, bisa juga tandanya misalnya kayak gini. Nah, tandanya bisa bermacam-macam ya. Harus ada tanda. Kalau nggak ada tanda, itu bisa dipertanyakan siku-sikunya ya. Nah, ini disebut sebagai sisi A, ini sisi B, sisi C. Kalau kita mau cari sisi A, cara sederhananya adalah
ya sisi miring kurang sisi lurus gitu aja ya kuadrat. Nah, C ini disebut juga sebagai hipotenusa atau sisi miring. Nah, ini triple Pitagoras 3 4 5 5 12 13. Ini juga bisa ya kalau kelipatan ya. 6 8 10 9 12 15. Nah, ini kalau kelipatan bisa juga ya. Ini selebihnya juga bisa kelipatan. Oke, bangun datar nggak usah teorema Pitagoras. Oke, kita coba teorema Pitagoras soal terakhir sebelum kita tutup hari ini. Coba kerjakan nomor 2. Silakan. Nomor 2. Nomor 2 ini ya, saya kasih tanda. Silakan dikerjakan. 13. Mantap. Bisa semua ya? 13 ya gampang ya. Ini misalnya tembok, terus di sini ada tangga. Ini misalnya ada tangga, ya. Terus jarak dari tangga ke sini. Nah, ini tangga, ini tembok, ini jarak tembok sampai tangga. Nah, dibilangnya apa sih itu? Sebuah tangga menempel pada dinding setinggi 12 meter. Sebuah tangga menempel pada dinding sebelum setinggi 12 meter. Berarti ini dindingnya ya 12 meter. Jika ujung bawah tanda dari tembok 5 meter. Ini berarti 5 meter. Berarti berapa jarak ini ya? Ya udah. Berarti tinggal 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 sama dengan tangga kuadrat. 144 tambah 25 sama dengan tangga kuadrat. Berarti ini 106 di tangga kuadrat sama dengan 169. Nah, kita ingat di aljabar. Apa yang kita lakukan di kiri, kita lakukan di kanan. Karena di sini kuadrat, maka biar hilang kuadratnya, sini kita akarkan. Sini kita juga akarkan. Berarti T sama dengan akar 169 + 13. Seperti itu ya. Oke, cukup untuk malam hari ini. Oh iya, sebelum saya tutup, ada beberapa hal informasi. Yang pertama, saya juga mengadak. Nah, ini hanya untuk Pak, ini kok soalnya gampang-gampang ya? Ya, ini memang malam ini memang khusus untuk mempertajam hal-hal yang sifatnya mendasar. Karena untuk sampai pada tahap bisa menyelesaikan soal TKA, soal UTBK, itu harus dulu menyelesaikan soal-soal yang dasarnya. Jadi kalau misalnya dasarnya nggak kokoh, susah nanti naiknya. Karena matematika tuh sama kayak naik tangga ya. Kalau misalnya pernah lihat tembok Cina, misalnya kita di tangga 1 saja belum lewat, tapi kita mau sampai ke tangga sekian, misalnya tangga ke 100, kita harus meneliti dulu tangga itu satu-satu. Kita nggak bisa langsung lompat ke 100 ya. Jadi harus pelan-pelan. Makanya makanya kami adakan kelas ini. Nah, untuk kelas yang khusus TKA, itu boleh silakan dicek, bisa bergabung dan itu ya memang berbayar. Kalau yang berminat silakan bergabung. Itu jadwalnya Sabtu sama Minggu ini. Nah, itu ada paket yang spesial, itu lebih hemat, itu dapat semuanya. Nah, saya ingin melihatkan kurang lebih materinya itu seperti ini ya.
Oke, sebentar ya. Materinya itu materinya cukup Sudah banyak saya itu. share, Pak. Oh ya, udah di-share? Oke, ya ini materinya ya. Bilangan, aljabar, statistik, dan peluang, geometri, dan trigonometri. Nah, bilangan nanti banyak cabang-cabangnya, aljabar juga banyak cabang-cabangnya, banyak fungsi dan yang lainnya. Statistik dan peluang juga banyak cabangnya ya. Geometri dan trigonometri. Oke, itu saja mungkin untuk malam hari Kalau ini. mau Terima daftar bisa di ini aja Pak, diklik di bio Instagram, di situ ada bio di linknya ada, tinggal teman-teman bisa tap aja per materi kalau misalnya minat di bilangan, aljabar atau yang lainnya, ataupun misalnya bisa yang lengkap juga bisa gitu. Boleh ya, boleh kunjungi di Instagram gitu. Oke, itu saja. Masih ada tambahan dari Kak Syamila? Sudah cukup kayaknya. Mas, ini teman-teman yang berhalangan hadir itu sebenarnya lagi pada apa ya? Susah masuk Zoom-nya, nggak tahu kenapa ini teknisnya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti memang belum rezekinya. Nanti kita share aja di ini, di YouTube kita. Oke, mungkin nanti akan coba kita share di YouTube. Oke, itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Dan kita akan mengadakan kelas-kelas gratis maupun berbayar selanjutnya. Nanti silakan dilihat aja ya di media sosial kita. Oke, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Jazakumullah Bye. khair. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, amin sama-sama. wa iyakum. Ya, ya. Wa iyyakum. Syukran Pak.